Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rigo Ramadhani, NIM 200-119 dari kelas TPA. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang hosting system, yaitu dari mata kuliah Teknik Pengeboran 2. Hosting system itu menyediakan ruang kerja yang cukup untuk pengangkatan dan penurunan drill string dan peralatan lainnya yang menggunakan drum sebagai unit penggulung dengan sling yang terikat padanya dan menuju beban angkat melalui puli-puli yang berada pada crown block. Komponen hosting system itu terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama ada rangkap pendukung atau supporting system. Yang kedua itu ada peralatan pengangkatan atau hosting equipment. Yang ketiga itu ada alat-alat bagian atas atau overhead tools. Jadi rangkap pendukung itu yaitu konstruksi baja yang dirakit atau dibangun di atas titik sumur atau lokasi pengeboran. Yang kedua itu peralatan pengangkat, yaitu peralatan khusus untuk mengangkat, menurunkan, dan menggantungkan rangkaian pipa. Yang ketiga itu ada alat-alat bagian atas atau overhead tools, itu merupakan mata rantai penghubung di dalam sistem pengangkat. Nah, yang pertama itu dari rangkap pendukung atau supporting system, yaitu ada substruktur, konstruksi baja yang besar yang dibangun untuk menjadi dasar dan menunjang menara bor yang tingginya bisa disesuaikan dengan tinggi BOP. Substruktur adalah konstruksi kerangka baja sebagai platform yang dipasang langsung di atas titik bor. Substruktur itu yaitu memberikan ruang kerja bagi peralatan dan pekerja di atas dan di bawah lantai bor. Tinggi substruktur itu sendiri ditentukan oleh jenis rig dan ketinggian BOP stok atau blowout preventer stok. Substruktur itu mampu menahan beban yang sangat besar yang ditimbulkan oleh derrick atau mast, peralatan pengangkatan, meja putar, rangkaian pipa bor, atau drill pipe, drill collar, dan sebagainya, dan beban casing. Nah, ini yang kedua yaitu ada lantai rig atau rig floor. Tempat untuk menampung peralatan-peralatan pemboran yang kecil-kecil. Tempat berdirinya menara derrick, tempat dudukan drawwork, dan tempat driller dan rotary helper. Lantai bor itu sendiri merupakan bagian penting dalam perhitungan kedalaman sumur karena titik nol pemboran itu dimulai dari lantai bor. Fungsi dari lantai bor ini sendiri yaitu menampung peralatan-peralatan pemboran yang kecil-kecil, tempat berdirinya menara, mendudukan drawwork, dan tempat driller dan rotary helper. Nah, ini ada yang ketiga. Yang ketiga itu derrick atau menara pemboran. Yaitu menyediakan ruang untuk mengangkat atau memasukkan rangkaian pipa bor dari atau ke dalam lubang bor. Tinggi rendahnya tergantung kebutuhan. Jadi fungsi derrick ini yaitu untuk mendapatkan ruang vertikal yang cukup untuk menaikkan dan menurunkan rangkaian pipa bor dan casing ke dalam lubang bor selama operasi pemboran berlangsung. Jadi sebenarnya menara bor ini ada 2 tipe. Yang pertama itu ada tipe standar yaitu ini sendiri derrick, dan tipe yang kedua itu tipe portable atau yang mast. Nah, kita lanjut ke peralatan pengangkat atau hosting equipment. Peralatan yang pertama itu ada drawwork, unit mesin penarik atau pengangkat yang kuat.
atau bisa dibilang mesin derek yang terletak di lantai rig. Drawok ini kenapa bisa disebut mesin derek, yaitu karena melalui drawok ini seorang driller dapat melakukan dan mengatur operasi pemboran. Sebenarnya drawok merupakan suatu sistem transmisi yang kompleks. Jadi sebagai gambaran, sistem transmisi pada mobil atau gearbox, drawok akan berputar bila dihubungkan dengan prime mover atau mesin penggerak. Drawok terletak di belakang derrick atau juga berada di dekat meja putar atau rotary table. Konstruksi drawok ini sendiri tergantung dari beban yang harus dilayani. Biasanya didesain dengan horsepower atau HP atau HP dan kedalaman pemboran, di mana kedalaman di sini harus disesuaikan dengan ukuran drill pipe-nya. Fungsi utama dari drawok ini sendiri adalah meneruskan tenaga dari prime mover atau power system ke rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung, dan meneruskan tenaga dari prime mover ke rotary drive, meneruskan tenaga dari prime mover ke catheads untuk menyambung atau melepas bagian-bagian rangkaian pipa bor. Nah, yang kedua ini ada crown block. Crown block itu adalah unit roda-roda atau puli-puli ataupun shafts yang terletak di puncak menara pengeboran atau puncak derrick. Jadi crown block ini bagian stasioner dari blok dan tackle yang berisi satu set katrol. Fungsi dari crown block ini sendiri memiliki tali-tali pemboran dan sebagai katrol untuk membuat sistem pengangkat dapat bekerja. Crown block itu berupa katrol-katrol pada puncak menara yang dihubungkan pada traveling block dengan menggunakan drilling line untuk meringankan beban pengangkatan berbagai peralatan pemboran. Nah, lanjut yang ketiga itu ada traveling block. Nah, ini udah masuk ke alat-alat bagian atas ya, atau overhead tools. Tadi juga crown block udah termasuk alat-alat bagian atas atau overhead tools. Jadi traveling block itu unit roda-roda atau puli-puli shafts pada yang digantung di bawah crown block di atas lantai bor bersama dengan crown block membentuk sistem kerek katrol atau sistem tarik. Jadi traveling block ini sendiri merupakan kumpulan roda yang digantung di bawah crown block di atas lantai bor yang berfungsi sebagai blok yang bergerak naik turun untuk mengangkat hook block. Oke. Lanjut. Nah, ini kait atau hook. Alat berbentuk kait yang besar terletaknya di bawah traveling block di mana swivel dan rangkaian pipa bor tergantung selama operasi pengeboran. Jadi hook ini itu berfungsi untuk menggantungkan swivel dan rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Hook terletak di bawah traveling block. Jadi masang traveling block, baru di bawah traveling block itu ada hook. Oke, lanjut. Ini ada lengan elevator atau link. Lengan yang menghubungkan elevator dengan sisi link. Jadi lengan elevator ini kayak sebagai penghubung ke elevator gitu, yang saya tahu. Nah, ini elevator. Jadi penjepit yang sangat kuat dan digantung pada link atau gantungan elevator
yang dikaitkan di sisi traveling block atau di hook. Elevator ini dipakai untuk menurunkan atau menaikkan. Jadi elevator ini merupakan klem atau penjepit yang ditempatkan pada salah satu sisi traveling block atau hook dengan elevator link. Elevator itu berfungsi untuk menjepit atau memegang drill pipe dan drill collar sebagian demi bagian sehingga dapat dimasukkan atau dikeluarkan ke lubang bor. Lanjut, nah ini ada tali kawat baja atau drilling line bahasa pengeborannya. Itu tali kawat baja kuat yang menjadi penghubung dari drawwork, crown block, dan raffling block untuk menarik peralatan overhead lainnya di dalam tugas menurunkan, menarik, atau menggantung rangkaian pipa bor, dan lain-lain. Drilling line itu berada di dekat drawwork. Drilling line menghubungkan semua komponen dalam sistem pengangkatan. Karena tali ini dililitkan secara bergantian melalui crown block dan pulley traveling block. Kemudian digulung pada revolving drum yang berputar. Selain itu, ada juga tali yang tidak bergerak yang ditambahkan pada substruktur. Drilling line ini sangat penting dalam operasi pemboran karena fungsi untuk menahan atau menarik beban yang diderita oleh hook. Oke. Nah, ini ada prosedur rig. Tahap pertama dari rigging up adalah mulai memasang substruktur langsung setelah pembuatan selar selesai. Pada saat pemasangan substruktur telah siap dan landasan dari rig telah dipasang, prime mover dan drawwork telah dipasang posisinya, kemudian dicoba untuk segera dapat digunakan dan dijalankan. Tahap selanjutnya itu melaksanakan pemasangan overhead tools pada posisinya setelah pemasangan drilling line selesai. Salah satu ujungnya disambungkan pada drawwork. Dengan selesainya tahap ini dapat digunakan membantu pendirian derrick pada posisi tegak. Nah, selanjutnya itu ada prosedur rig down. Yang prosedur rig down itu membongkar rig setelah finish drilling. Hentikan semua kegiatan mesin, lepaskan tenda, tiang tenda, patok pengunci skid, pipa air dan kabel baterai. Turunkan menara dengan cara membuka baut skor pada bagian bawah. Buka pen pengunci, pasang skor untuk menurunkan menara pada gearbox, kemudian naikkan gearbox secara perlahan sampai rebah dan dudukan menara pada dudukan yang telah disediakan. Jadi untuk prosedur penurunan menara maka sesuaikan dengan kondisi mesin. Untuk mesin jakro pendekan menara dengan cara melipatnya apabila akan moving dengan jarak jauh. Rapikan semua peralatan yang akan dimobilisasi. Pastikan bahwa semua peralatan telah tersusun rapi dan aman pada tempat yang layak di atas kereta. Lanjut ke aturan umum merangkai rig. Yang merangkai atau menyetel bagian-bagian perangkat bor di lokasi diupayakan dapat terlaksana dalam waktu yang cepat tanpa menimbulkan kerusakan atau kesulitan. Yang kedua yaitu sebelum peralatan rig datang di lokasi atau tempat yang baru, harus sudah dilakukan pemberian patokan dan garis-garis sesuai dengan denah dari unit rig atau layout unit rig. Yang ketiga itu ketentuan peralatan terkait dengan peraturan keselamatan kerja harus diperhatikan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.